Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Kuota haji Kabupaten Tabalong tahun 2023 naik 69,6% dibandingkan tahun 2022. Pembangunan Puskesmas Mantuil Banjarmasin yang molor disoroti DPRD. Perusahaan peternakan ayam PT JCI di Kabupaten Tanah Laut diduga tidak hanya menyerobot lahan milik satu warga. Di mana, Bang? Sini. Jadi mulai batas tiang listrik ke arah. Sebelumnya satu warga bernama Chandra Gozali menuding perusahaan tersebut menyerobot lahannya dan membangun kandang ayam di atas lahan tersebut. Baru-baru ini seorang warga bernama Agus Maulana Syarif juga melontarkan tudingan yang sama. Menurut Agus, PT JCI menyerobot lahannya seluas 12 hektar sejak tahun 2012 lalu. Kemudian membangun tempat tinggal untuk karyawan dan sejumlah kandang ayam. Ia sudah melaporkan penyerobotan lahan ini kepada polisi sejak 9 tahun lalu, namun hingga kini tidak ada kejelasan. Orang tua saya semenjak tahun 85 sampai 2012 itu masih berupa kebun, namun kedatangan Java ke bumi Kalimantan Selatan merampas tanah kami. Ada berapa ini? Ada 20. Tanah kita keseluruhan 20 hektar, namun Java itu mengambil tepat di tengah-tengah dan menutup akses kita untuk ke dalam. Jadi memang Java ini waktu itu datang dengan kelicikannya berhasil bersama tim mafia tanah, mereka berhasil membuat surat palsu dan merampas tanah kami. Agus menduga penyerobotan lahan ini terjadi akibat ulah mafia tanah yang memalsukan surat tanah miliknya. Sementara pihak perusahaan peternakan ayam PT JCI yang diduga menyerobot lahan warga belum bisa dikonfirmasi. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kuota haji Kabupaten Tabalong tahun 2023 naik 69,6% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data Kemenak, kuota haji Tabalong tahun 2022 hanya 257 jemaah, sedangkan tahun 2023 436 jemaah. Dengan kenaikan kuota ini, maka calon jemaah haji Kabupaten Tabalong yang sudah melunasi biaya keberangkatan di tahun 2022 lalu dipastikan dapat berangkat tahun 2023 ini. Insya Allah semua haji yang sudah lunas bayar tahun yang lalu yang sudah melunasi ditambah dengan jemaah penggabungan muhrim itu sebanyak 235 orang insya Allah akan diberangkatkan, kemudian ditambah lagi dengan tambahan sesuai dengan jumlah kota yaitu sebanyak 191 orang. Jadi jumlah total estimasi jemaah Tabalong yang akan diberangkatkan tahun 2023 itu sebanyak 436 orang. Kenaikan kuota haji tahun 2023 tidak hanya untuk Kabupaten Tabalong, tapi seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2022 lalu kuota haji Indonesia hanya 100.051 jemaah. Sedangkan tahun 2023 ini
221.000 jemaah. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi di Kabupaten Tabalong kembali dibuka pemerintah setempat. Pada pelatihan ketenagakerjaan tahun 2023 ini, pemerintah Tabalong melalui UPTD Balai Pelatihan Tanjung menyediakan sejumlah jurusan, diantaranya tata boga, desain grafis, dan menjahit. Peserta yang ingin mendaftar pelatihan ini tidak perlu datang ke kantor UPTD Balai Pelatihan karena pendaftaran dibuka secara online melalui situs Disnaker Tabalong dan aplikasi Pentol Enak. Kepada masyarakat, jadi untuk memudahkan masyarakat mendaftar di Balai Latihan Kerja ini tidak perlu harus datang ke sini, jadi tinggal membuka website Disnaker. Nah, itu nanti ada petunjuk-petunjuk khusus tentang penggunaan aplikasi Pentol Enak. Pendaftaran pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi dibuka sejak tanggal 4 hingga 27 Januari 2023. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Kuota haji Kabupaten Tabalong tahun 2023 naik 69,6% dibandingkan tahun 2022. Pembangunan Puskesmas Mantuil Banjarmasin yang molor disoroti DPRD. Pembangunan gedung rumah sakit Kelua di Kabupaten Tabalong dilanjutkan tahun 2023 ini. Rumah sakit Kelua dibangun secara bertahap dimulai sejak akhir tahun 2020 lalu dan sudah mencapai sekitar 50%. Pembangunan dilanjutkan dalam waktu dekat dan ditargetkan rampung akhir tahun 2023 ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nur Farida mengatakan, warga wilayah selatan Tabalong sangat berharap rumah sakit Kelua cepat rampung. Pasalnya untuk berobat ke rumah sakit Badarudin Kasim di Kecamatan Tanjung, warga harus menempuh jarak yang sangat jauh. Rumah sakit Kelua ini memang merupakan harapan dari warga masyarakat di selatan ya. Selain mereka bisa berharap itu lebih dekat daripada ke Rumah Sakit Badarudin, kalau mereka sangat urgen atau apa. Nah, saya berharap sebagai warga selatan supaya pembangunan rumah sakit tersebut bisa lebih difokuskan dan dipercepat. Pemerintah Tabalong menganggarkan 26 miliar rupiah untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit Kelua tahun 2023 ini. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pembangunan gedung puskesmas di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan yang molor disoroti DPRD setempat.
Pembangunan puskesmas yang menelan anggaran 4,3 miliar rupiah tersebut seharusnya rampung akhir tahun 2022 lalu. Ketua Komisi 4 DPRD Samosir mengatakan, molornya pembangunan puskesmas Mantuil harus dijadikan pelajaran oleh Dinas Kesehatan sehingga kedepannya lebih selektif dalam memilih pelaksana proyek. Terlebih lagi di tahun 2023 ini Dinas Kesehatan juga membangun sejumlah puskesmas lainnya, yakni Puskesmas Pemurus Dalam dan Puskesmas Pelambuan. Pengawasan ke lapangan, mungkin karena kesibukan beliau atau di kemarin, sehingga tidak melihat sampai mana batas daripada kontraktor itu sendiri. Yang kedua, perkembangannya saat ini versi beliau 10 hari lagi sudah clear. Jadi besok kita akan tidak lanjuti ke lapangan bersama Komisi 4 melihat langsung apakah gugur 10 hari lagi udah selesai atau belum. Dan kedua, kontraktor kita coba undang untuk minta kepastian supaya apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tadi tidak selesai lagi perpanjangan waktu 50 hari dari tanggal 20 Desember. Jadi 10 hari lagi informasi beliau tadi sudah selesai dibangun oleh pihak kontraktor. Samosir menambahkan pihaknya akan mengawasi pembangunan Puskesmas Mantuil hingga selesai. Diperkirakan pembangunan puskesmas yang molor ini akan rampung dalam 10 hari ke depan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Titian Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan akan diperbaiki pemerintah setempat tahun 2023 ini. Titian sepanjang 1 km yang menghubungkan 4 rukun tetangga ini rusak parah sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah sudah memperbaiki 65 meter titian di RT 4 akhir tahun 2022. Sedangkan perbaikan tahun ini akan menyasar titian sepanjang lebih dari 900 meter di RT 5, 6, dan 7. Yang sudah dijalankan di 2020 sudah ada 60 meter. Nah itu disambung. Oh, Buat 4 RT berarti gitu, Mbak? ya itu kan ada RT 4, 5, 6, 7 ya. Itu didesainnya apa kayak murung selong atau cuman yang kayak yang ulin yang sambung? Ulin aja atau beton, Bu? Jadi kemarin itu karena di 2022 itu kita pengen nama panjang dulu, jadi memang belum untuk di beton ya. Jadi ke depannya memang desainnya pakai setelah ulin di atasnya dilapis pakai. Berarti yang tahun ini itu dituntaskan 4 RT semuanya? Iya, semoga bisa tuntas. Pemerintah Banjarmasin menganggarkan 4 miliar rupiah untuk perbaikan titian Pulau Bromo tahun 2023 ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Komplotan kurir narkoba jaringan internasional yang membawa sabu-sabu seberat 45 kg ditangkap polisi dari Polda Kalimantan Selatan. 4 kurir narkoba berinisial AR, AS, RS, dan JM ditangkap akhir tahun 2022 lalu di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Dari mereka polisi menyita 45 kg sabu-sabu dan 11.792 butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kemasan teh Cina. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, komplotan kurir ini warga Indonesia namun bekerja untuk jaringan narkoba internasional. Mereka mengambil narkoba dari Malaysia kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur laut, tepatnya Sumatera Utara, kemudian ke Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Setelah gelar perkara, Polda Kalsel memusnahkan barang bukti narkoba tersebut. Barang haram ini dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur air deterjen, kemudian dibuang ke tangki septik.
Tiga tersangka pencurian berinisial MS, SU, dan MZ ditangkap polisi dari Polsek Cempaka, Banjarbaru. MS dan SU merupakan tersangka pencurian rumah kosong, sedangkan MZ pencurian kendaraan bermotor curanmor. Ketiga tersangka ini telah mencuri di beberapa lokasi di kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Dari tersangka MS dan SU, polisi menyita sejumlah peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam. Sedangkan dari pelaku MZ, polisi menyita 5 unit motor. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan tersangka MZ karena sejumlah temannya belum tertangkap. Seorang selebgram Banjarmasin berinisial FD dilaporkan ke polisi karena diduga menipu dengan modus arisan. Salah satu korbannya berinisial E melaporkan FD ke Mapolresta Banjarmasin Senin siang. E mengatakan ia dirugikan 21 juta rupiah oleh FD dan sudah berupaya meminta kejelasan, namun FD tidak bisa dihubungi lagi. Ia juga sudah mendatangi rumah FD beberapa kali, namun tak kunjung bertemu. Kasat Reskrim Kompol Thomas Afrian mengatakan, sudah 2 orang yang melaporkan selebgram tersebut dan kini kasusnya masuk ke tahap penyidikan. Diduga korban penipuan arisan online oleh FD mencapai puluhan orang. Polisi mempersilahkan korban lainnya untuk melaporkan selebgram tersebut. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin Senin siang. Dalam sidang tuntutan ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut Mardani Maming 10 tahun 6 bulan penjara dan denda 700 juta rupiah subsidiar 8 bulan penjara. Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga diwajibkan membayar 118 miliar rupiah setelah putusan dijatuhkan majelis hakim. Jika hingga 1 bulan setelah putusan uang tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman tambahan 5 tahun penjara. Ade Yayan Hasbullah mengatakan tuntutan KPK kepada kliennya terlalu berat dan tidak sesuai fakta hukum. Sidang akan dilanjutkan 25 Januari mendatang dengan agenda nota pembelaan terdakwa. Terdakwa Mardani Maming adalah mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018. Ia terjerat perkara korupsi ini karena diduga menerima suap sebesar 118 miliar rupiah atas pengalihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN 2011 lalu. Terungkap sudah alasan Muhammad Amin memamerkan saldo tabungannya 500 triliun rupiah. Amin ditemui awak media di rumah kontrakannya, kawasan Tembus Mantuil Kompleks Alam Sutra RT 2 Mantuil, Banjarmasin Selatan akhir pekan lalu. Pria asal Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut membenarkan video viral itu dirinya. Alasan pria Parubaya ini membuat video tersebut untuk meyakinkan orang yang akan bertransaksi barang antik dengannya. Menurut Amin, profesinya adalah kolektor barang antik. Ia biasanya menjual dan membeli barang antik yang asli. Amin menjelaskan sebelum video itu dibuat, ia ditelepon seseorang yang hendak menjual pedang katana kuno dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel di Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya Amin di hotel tersebut, si penjual katana malah membatalkan pertemuan karena ia meragukan Amin mampu membeli barang antik itu. Amin meyakini si penjual katana adalah penipu karena mematok harga yang sangat mahal atas katana tersebut
yakni 450 triliun rupiah. Selain itu, si penjual katana juga meminta Amin membawa uang tunai 10 miliar rupiah jika ingin bertemu. Amin lantas merekayasa isi saldo rekeningnya dan membuat video tersebut untuk meyakinkan si penjual katana agar ia bisa bertemu dengan orang tersebut dan memastikan apakah katana itu asli atau palsu. Namun setelah video itu ia kirim, si penjual katana tetap tidak datang dan kini video itu tersebar luas. Saat awak media meminta Amin menunjukkan buku rekening tersebut, Amin menyatakan sudah tidak bisa ditunjukkan lagi lantaran disita polisi. Nah, ini untuk saldo saya ada ini. Untuk saldo saya sudah disangkap oleh pemerintah setempat makan dari konsorsium lain. Ya. Ini saldo saya terakhir. Sebelumnya, video Amin memamerkan saldo rekeningnya 500 triliun rupiah viral di media sosial pada beberapa hari lalu. Dalam video berdurasi 35 detik itu, Amin mempersilahkan orang yang akan bertransaksi dengannya segera menemuinya. Saya datang dari Kalimantan Selatan, siapapun mau bertransaksi Presiden deh, saya tunggu di Hotel 88. Makasih, selamat pagi. Akibat melanggar disiplin, seorang aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin dipecat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Totok Agus Daryanto mengatakan, ASN yang dipecat merupakan staf laksana golongan 3A. Menurutnya, ASN tersebut dipecat karena melanggar disiplin, yakni tidak masuk kerja lebih dari 4 bulan atau 128 hari. Selain memecat 1 ASN, pemerintah Banjarmasin juga merehabilitasi 6 ASN yang memakai narkoba. Warga desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, mengeluhkan jalan rusak. Jalan desa ini rusak sejak puluhan tahun lalu, namun tak kunjung diperbaiki pemerintah. Jalan desa ini sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banjar. Sayangnya pemerintah tak kunjung memperbaiki jalan ini, padahal sudah rusak sejak puluhan tahun lalu. Prihatin pada warga yang sering kesulitan melintasi jalan rusak ini, Junaidi menggunakan dana pribadi untuk memperbaikinya. Junaidi berharap setelah perbaikan ini selesai, pemerintah segera menganggarkan pengaspalan untuk jalan tersebut. Tempat pembuangan akhir TPA di kawasan Gubernur Subarjo Basirih, Banjarmasin Selatan akan diperluas. Perluasan lahan TPA Basirih akan diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin tahun 2023 ini. TPA diperluas karena volume sampah di kota Seribu Sungai terus meningkat dan kini sudah mencapai sekitar 450 ton per hari. Diperkirakan lahan kosong yang tersisa di TPA ini hanya mampu menampung sampah hingga 2 tahun ke depan. Luas lahan TPA Basirih Banjarmasin saat ini 39 hektar, sedangkan perluasan lahan yang diusulkan DLH 4 hektar. Perusahaan peternakan ayam di Kabupaten Tanah Laut diduga menyerobot lahan warga. Kuota haji Kabupaten Tabalong tahun 2023 naik 69,6% dibandingkan tahun 2022. Pembangunan Puskesmas Mantuil Banjarmasin yang molor
disoroti DPRD. Perusahaan peternakan ayam PT JCI di Kabupaten Tanah Laut diduga tidak hanya menyerobot lahan milik satu warga. Di mana bang? Sini. Jadi mulai batas tiang listrik ke arah. Sebelumnya satu warga bernama Chandra Gozali menuding perusahaan tersebut menyerobot lahannya dan membangun kandang ayam di atas lahan tersebut. Baru-baru ini seorang warga bernama Agus Maulana Syarif juga melontarkan tudingan yang sama. Menurut Agus, PT JCI menyerobot lahannya seluas 12 hektar sejak tahun 2012 lalu. Kemudian membangun tempat tinggal untuk karyawan dan sejumlah kandang ayam. Ia sudah melaporkan penyerobotan lahan ini kepada polisi sejak 9 tahun lalu, namun hingga kini tidak ada kejelasan. Orang tua saya semenjak tahun 85 sampai 2012 itu masih berupa kebun, namun kedatangan Java ke bumi Kalimantan Selatan merampas tanah kami. Ada berapa ini? Ada 20. Tanah kita keseluruhan 20 hektar, namun Java itu mengambil tepat di tengah-tengah dan menutup akses kita untuk ke dalam. Jadi memang Java ini waktu itu datang dengan kelicikannya berhasil bersama tim mafia tanah, mereka berhasil membuat surat palsu dan merampas tanah kami. Agus menduga penyerobotan lahan ini terjadi akibat ulah mafia tanah yang memalsukan surat tanah miliknya. Sementara pihak perusahaan peternakan ayam PT JCI yang diduga menyerobot lahan warga belum bisa dikonfirmasi. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Kuota haji Kabupaten Tabalong tahun 2023 naik 69,6% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data Kemenak, kuota haji Tabalong tahun 2022 hanya 257 jemaah, sedangkan tahun 2023 436 jemaah. Dengan kenaikan kuota ini, maka calon jemaah haji Kabupaten Tabalong yang sudah melunasi biaya keberangkatan di tahun 2022 lalu dipastikan dapat berangkat tahun 2023 ini. Insya Allah semua haji yang sudah lunas bayar tahun yang lalu yang sudah melunasi ditambah dengan jemaah penggabungan muhrim itu sebanyak 235 orang insya Allah akan diberangkatkan, kemudian ditambah lagi dengan tambahan sesuai dengan jumlah kota yaitu sebanyak 191 orang. Jadi jumlah total estimasi jemaah Tabalong yang akan diberangkatkan tahun 2023 itu sebanyak 436 orang. Kenaikan kuota haji tahun 2023 tidak hanya untuk Kabupaten Tabalong, tapi seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2022 lalu kuota haji Indonesia hanya 100.051 jemaah. Sedangkan tahun 2023 ini 221.000 jemaah. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi di Kabupaten Tabalong kembali dibuka pemerintah setempat. Pada pelatihan ketenagakerjaan tahun 2023 ini, pemerintah Tabalong melalui UPTD Balai Pelatihan Tanjung menyediakan sejumlah jurusan, di antaranya tata boga, desain grafis, dan menjahit. Peserta yang ingin mendaftar pelatihan ini tidak perlu datang ke kantor UPTD Balai Pelatihan karena pendaftaran dibuka secara online
melalui situs Disnaker Tabalong dan aplikasi Pentol Enak. Kepada masyarakat, jadi untuk memudahkan masyarakat mendaftar di Balai Latihan Kerja ini tidak perlu harus datang ke sini, jadi tinggal membuka website Disnaker. Nah, itu nanti ada petunjuk-petunjuk khusus tentang penggunaan aplikasi Sepentol Enak. Pendaftaran pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi dibuka sejak tanggal 4 hingga 27 Januari 2023. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.